Saudara-saudari yang terkasih, sejauh kita bisa melihat perkembangan zaman, terutama bagi kita mungkin yang sudah berusia, cukup berusia, melihat perkembangan zaman sejak kakek nenek kita, orang tua kita, diri kita sampai anak-anak kita. Saya kira tidak ada yang satupun yang menyangkal bahwa zaman ini adalah zaman di mana orang-orang paling sibuk. Orang-orang penuh dengan kegiatan. Sebegitu rupa sehingga seringkali kalau kita sungguh-sungguh mau melihat, bahkan dalam rumah tangga kita sekalipun kita jarang bertemu. Suami maupun istri bekerja. Anak-anak begitu remaja juga penuh dengan kegiatan. Entah kegiatan itu untuk bekal kelak, tidak cukup hanya sekolah, les ini, les itu, ataupun kegiatan-kegiatan yang berupa hobi, kesenangan, entah itu dalam bidang olahraga, ataupun dalam bidang main game, ya. Sekarang juga online, ya. Jadi orang bisa sangat sibuk dengan itu sampai dini hari, ya. Jadi dunia dewasa ini penuh dengan kesibukan. Dan mungkin ya, orang-orang yang sibuk itu memperoleh banyak. Tapi kok ya belum cukup juga. Dan sementara kegiatan manusia itu begitu banyak, kita harus mengakui bahwa kemiskinan itu bukannya berkurang, tapi terus bertambah. Begitu banyak yang diperoleh, tetapi bukan perdamaian yang terjadi antar manusia, dan itu bukan hanya antar bangsa, tapi juga dalam rumah tangga sekalipun. Banyak rumah tangga rentan sekali terhadap konflik. Dan bisa dimengerti itu semua terjadi karena kurang komunikasi. Kurang komunikasi karena tidak ada waktu. Nah, saudara, saya mengajak ini semua untuk menunjukkan relevansi dari Injil hari ini. Dengan segala kesibukannya, kita manusia harus diakui kurang percaya lagi bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita kurang berpikir dan merencanakan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita berpikir dan bekerja praktis sendiri. Kalau kita ini toh beriman, ya paling kita menghadap Tuhan untuk memberkati rencana-rencana kita, untuk mendukung karya-karya kita. Kita jarang sekali bertanya, Tuhan, apa sebetulnya yang Kau inginkan bagi hidupku? Tuhan, apa yang Kau inginkan bagi keluargaku? Tuhan, apa sebetulnya yang Kau inginkan bagi anak-anakku ini? Nah, saudara, ini juga kita tularkan kepada anak-anak kita. Kita sudah tidak pernah mengajak anak-anak kita untuk sungguh-sungguh berdoa. Ya,
mungkin kita masih menyuruh mereka berdoa, tapi soal waktunya tidak bisa Romo bersama, ya, semua pada sibuk. Tapi satu doa yang sangat penting, itu kurang kita ajarkan kepada anak kita, bahwa hidup ini pertama-tama Tuhanlah yang menyelenggarakan. Yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hidup ini kejam. Karena itu berjuanglah, bekerjalah sekeras-kerasnya. Itulah sebabnya maka generasi selanjutnya juga akan semakin sibuk. Dan satu hal, kalau kita sudah begitu sibuk, kita seringkali tidak punya waktu untuk orang lain. Itulah sebabnya, saudara-saudari, kita merasakan betapa sulitnya saat ini untuk mengajak orang bergabung dalam serikat kita. Karena semua pada sibuk. Injil hari ini mengajarkan kepada kita apa yang sangat diyakini oleh Santo Vincentius, yaitu penyelenggaraan ilahi. Menyadari sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini diselenggarakan oleh Tuhan. Itu bukan berarti lalu kita ongkang-ongkang. Ya. Tidak ada dalam tradisi Vincentian orang kudus yang hanya berdoa saja. Semua orang kudus Vincentian, mulai dari Vincentius, juga Frederick Ozanam, semua adalah pekerja keras. Tapi mereka bukan terutama pekerja keras. Mereka pertama-tama adalah orang yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dan karena percaya pada penyelenggaraan ilahi, setiap hari mereka dimulai dengan mendengarkan Tuhan. Bukan minta didengarkan Tuhan. Kita bangun pagi, Tuhan berkatilah rencanaku hari ini. Tuhan berkatilah karyaku hari ini. Tuhan berkatilah keluargaku hari ini. Mereka ini, para kudus, adalah orang yang bangun pagi dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu bagiku, bagi keluargaku, bagi komunitasku hari ini? Kesaksian juga dari seperti Ibu Teresa, semua mengatakan bahwa Ibu Teresa menghabiskan waktu tidak kurang dari 2 jam di pagi hari untuk meditasi dan perayaan Ekaristi. Hal yang sama tentu saja lebih-lebih Santo Vincentius. Ia bangun pagi-pagi walaupun seringkali ngelembur malam hari untuk mendengarkan Tuhan lebih dahulu. Karena Tuhanlah yang diyakini sebagai Tuan atas hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, seperti saya katakan, dunia semakin sibuk. Kita semua banyak bekerja. Tetapi juga kalau kita melupakan Tuhan, kita hanya menguras dan menguras alam tanpa memeliharanya. Itulah sebabnya maka dunia sekarang banyak sekali bencana alam. Bukan hanya karena dinamika alam sendiri, tapi karena campur tangan manusia yang serakah. Campur tangan manusia yang tidak percaya lagi sebetulnya kepada Tuhan. Kalau kita setiap kali hanya mohon Tuhan memberkati usaha kita, rencana kita, sebetulnya kita tidak percaya pada Tuhan sebagai Tuan hidup kita. Kita hanya percaya kepada Tuhan
sebagai pembantu kita, asisten kita. Mari saudara-saudari, Injil hari ini kita pakai sebagai kesadaran kembali bahwa Tuhanlah penyelenggara hidup kita. Dan bersama Tuhan kita juga mau melangkah. Bersama Tuhan kita juga mau mendidik orang-orang di sekitar kita. Lebih-lebih anak-anak dan anak didik kita, keluarga kita. Supaya pertama-tama kita mendengarkan Tuhan. Kalau kita semua mau mendengarkan Tuhan, saya yakin konflik dalam rumah tangga itu akan sangat berkurang. Kedamaian dalam rumah tangga akan semakin meningkat. Dan kalau dalam rumah tangga kedamaian meningkat, kita juga boleh percaya dalam masyarakat yang anggotanya tidak lain adalah anggota rumah tangga, anggota keluarga, juga akan bersikap lebih damai. Kalau kita mendengarkan Tuhan pertama-tama sebagai Tuhan kita, maka semangat yang sangat perlu kita lakukan bukan kompetisi. Kita merasa sampai sekarang kompetisi itu semangat yang dikehendaki Tuhan, semangat yang terbaik. Sama sekali tidak. Tuhan menghendaki solidaritas. Wah, kalau tidak kompetisi nanti orang tidak tergerak untuk bekerja. Kompetisi menggerakkan orang untuk bekerja demi egonya. Solidaritas membuat orang bekerja demi cinta kasih. Dan itulah kita. Kita Vincentian dipanggil untuk mengganti semangat dunia yaitu kompetisi dengan solidaritas. Kita bekerja keras, kita bekerja dengan tekun, bukan hanya untuk memenuhi hidup kita, keserakahan kita, tetapi karena kita mau bekerja bersama Sang Penyelenggara Ilahi yaitu Tuhan, juga untuk peduli, membantu sesama yang membutuhkan, supaya kita semua baik miskin maupun kaya, baik pandai maupun kurang pandai, semua bekerja sama bersama dengan Tuhan demi kesejahteraan kita, umat manusia. Tuhan memberkati kita.